Shalom adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Yus lagi pada hari ini di dalam ibadah yang kita adakan setiap minggunya. Yuk, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh Bapa, Engkau begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami, dan terlebih khusus hari ini kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk bersekutu dengan teman-teman kami, guru-guru kami, untuk mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kepada hamba-Mu, karena kami siap mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik, yang sangat penting, yaitu terima kasih Tuhan Yesus. Wah, judulnya sederhana ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dua kata saja, terima kasih. Nah, kata ini mungkin gampang kita ngomongnya ya, seperti Paris berkata gitu gampangnya, tetapi tidak segampang itu untuk melakukannya. Betul ya? Tapi saya percaya sih anak-anak Kalam Kudus adalah anak-anak yang benar-benar punya gaya hidup dengan selalu berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua di rumah, kepada guru-guru di sekolah, ya, maupun juga kepada teman-teman. Kenapa? Karena itu salah satu ciri khas anak-anak Kalam Kudus, selalu berterima kasih, senyum, sapa, terima kasih. Nah, itu kan nilai sekolah kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang terima kasih dari Alkitab. Nah, Alkitabnya terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah, saya akan membacakan buat kita semua. Yuk, yang buka Alkitab dan wajib buka Alkitab tentunya. Yuk, mari kita baca sama-sama. Perhatikan baik-baik ceritanya yang begitu the best. Mari kita belajar. Ke-10 orang kusta, ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Pasti kaget bukan? Wah, kok penyakit saya sudah sembuh? Nah, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring sekali. Ya pasti orang pada kaget pada saat itu, ada apa nih? Dan orang ini kan bukan dia udah penyakit kusta, kok bisa jadi sembuh? Ya seperti bersukacita sekali. Bukan hanya itu, ketika dia bertemu kembali kepada Tuhan Yesus, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tersungkur, dia mencium kaki Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada dia, "Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir, telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Dan Tuhan berkata kepada orang yang sedang berlutut menyembah dia, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik sekalian, dari kisah ini ada beberapa tokoh di sana. Satu, Tuhan Yesus yang sedang mau ke Yerusalem, tetapi sebelum dia sampai ke Yerusalem, dia itu mampir di desa-desa kecil untuk melayani orang-orang susah, orang-orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, memberitakan Injil, dan termasuk orang yang 10 orang yang sakit ini. Sakit apa? Sakit kusta. Nah, itu tokoh pertama Tuhan Yesus. Tokoh kedua adalah 10 orang kusta. Nah, apa itu 10 orang kusta? Orang kusta adalah orang yang sakit. Nah, sakit apa? Kusta namanya. Kusta itu adalah penyakit yang begitu menakutkan, begitu mengerikan, begitu menjijikan. Kenapa? Karena penyakit ini tidak ada obatnya.
kedua, penyakit ini membuat orang busuk hidup, bernanah, hancur badannya, tidak ada obatnya. Bukan hanya itu, ketiga, orang dianggap penyakit kusta itu orang yang dikutuk Tuhan, kata orang zaman pada saat itu. Keempat, orang penyakit kusta itu dibuang, dihindari masyarakat, ditolak masyarakat, nggak boleh tinggal di rumah, nggak boleh tinggal di kota, harus di pinggir jalan. Takut, begitu mengerikan. Wah, sakit secara fisik, tetapi sakit juga ditolak. Bahkan dikatakan, oh iya orang yang berdosa nih, orang yang dikutuk Tuhan. Nah, kita bayangkan ya, betapa sakitnya orang ini. Lebih baik mati mungkin daripada mengidap penyakit kusta. Nah, mereka itu makanya tadi begitu datang kepada Tuhan Yesus jauh-jauh sambil Tuhan kasihilah kami sakit. Sakitnya bukan hanya badannya, tetapi sakit jiwa karena ditolak masyarakat. Sama seperti corona. Tahu ya, orang yang berpenyakit corona bisa nggak kita ketemu dekat-dekat sama dia? Oh, jangankan dekat-dekat, satu rumah aja kita ditolak, diisolasi. Orang yang penyakit corona itu menderita karena ditolak. Tapi masih mending corona, nggak sampai busuk badannya, hanya ditolak saja. Paling sesak nafas, bukan hanya, tapi orang kusta semuanya sakit badan, busuk, bernanah, gak ada obatnya, dikatakan orang berdosa, dikutuk Tuhan. Lu bayangkan, orang tua mereka aja gak boleh melihat mereka, ditolak, diusir di rumah karena orang berdosa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ketika mereka berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan menjawab gak doa mereka? Tuhan Yesus jawab, tapi jawabnya gini, ayo pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kaget toh, kepada imam-imam. Imam-imam kan orang yang paling dihargai, dihormati. Tetapi kenapa mereka disuruh? Orang biasa aja menolong mereka, kok bisa mau disuruh untuk ketemu imam-imam memperlihatkan diri mereka? Tapi bagus ya. Menariknya, 10 orang kusta ini yang sakit ini adalah percaya dan mereka memperlihatkan diri mereka kepada imam. Yang terjadi apa? Mereka sembuh. Di tengah perjalanan, sembuhkan dulu. Kamu kok sembuh. 10 orang sembuh semua. Bayangkan, si kaget, wah senang sekali. Dan apa yang terjadi adik-adik sekalian? 9 orang ini melanjutkan perjalanan mereka, memperlihatkan diri mereka kepada orang banyak. Mungkin lihat aku sekarang udah sembuh. Termasuk pada Ibrahim. Mereka lupa kepada Tuhan Yesus. Siapa yang memberi kesembuhan? Tuhan Yesus. Nah, di antara 10 itu ada 1 orang, tidak banyak, hanya 1 orang ternyata. Dari 10 hanya 1 yang pulang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berlari berteriak, oh terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan dia tersungkur di hadapan Tuhan sambil menangis, terima kasih. Seperti tema kita hari ini, dia tidak lupa berterima kasih kepada sumber yang memberi kesembuhan. Itu siapa? Tuhan Yesus yang memberi keselamatan. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia berterima kasih dan Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, oh tadi 10, kenapa cuma 1? Bukankah kalian sudah sembuh semua? Ternyata yang 1. Orang ini yang paling unik lagi. Orang ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tetapi orang siapa? Orang asing, orang yang dianggap tidak beriman kepada Tuhan. Bukan orang Israel, orang Samaria, orang asing. Tetapi orang seperti ini yang tahu berterima kasih, yang tahu diri. Nah, ada yang kembali nih, terima kasih. Ada yang luar biasa terakhir nih. Tuhan Yesus melihat iman orang ini. Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik apa? Keselamatan kekal. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdiri, pergilah. Dia mendapatkan berkat lebih dari yang 9 orang tadi. Berkat bahkan lebih dari segalanya, itu keselamatan kekal. Sama seperti yang kita terima hari ini. Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Kita semua di sini orang percaya, bukan? Anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar 2 kelompok orang percaya, 2 kelompok orang Kristen. Pertama adalah pribadi-pribadi yang mayoritas, yaitu mayoritas orang-orang hanya fokus kepada firman, fokus kepada berkat Tuhan, fokus kepada berkat-berkat yang diterima, fokus kepada kesembuhan, fokus hanya keselamatan. Kita udah diselamatkan, ya udah diselamatkan, udah titik sampai di situ. Tapi lupa mengucap syukur kepada yang memberi firman, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Allah sendiri. Nah, kelompok kedua ini tidak banyak, hanya sedikit, hanya 1 dari antara 10. Jadi 9 orang mayoritas, ini hanya 1. Nah, anak-anak dalam khusus pasti yang 1 orang ini adalah kita bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan. Sudah menyelamatkan kita, sudah mati di atas kayu salib buat kita.
Dan bukan hanya itu, tetapi kita selalu mengucap syukur kepada Dia, berterima kasih, punya hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Nah, misalnya nih, Papa kasih kamu handphone, Papa kasih kamu duit, Papa mungkin kasih kamu sesuatu yang kamu anggap penting. Kamu fokus kepada hadiahnya, lebih sayang hadiahnya atau kepada Papa? Yang benar adalah fokus semakin cinta orang tua yang memberi hadiah. Karena kalau nggak ada papa, kalau nggak ada mama, kalau nggak ada orang tua kita yang memberi hadiah, siapa yang memberi hadiah? Jadi ini yang benar. Kita diberkati semakin mencintai, semakin mengasihi Tuhan. Papa orang tua kita kasih berkat, kita semakin sayang papa kita, bukan semakin sayang barangnya. Dikasih mobil misalnya, dikasih handphone, waduh semakin sayang handphonenya bagus nih gitu ya, baju dikasih baju bagus nih, saya bukan sayang papa. Harusnya kita harus lebih sayang papa, dan dalam hal ini kita lebih sayang dan lebih cinta Tuhan. Dan saya yakin anak-anak Allah Kudus adalah pribadi yang kedua, yaitu orang-orang yang semakin diberkati tetapi semakin mencintai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan satu semester yang sudah berlalu, dan sebentar lagi kami akan masuk dalam semester baru. Tuhan memimpin kami, dan kami percaya Bapa bahwa Tuhan adalah Allah kami, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami. Kami semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan kami berterima kasih sungguh atas berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.